Nek jarine Rangga Warsita mengutip Jayabaya kuwi engko wong Jawa kari separo, Cina garis sak judo, bule londo gila-gilo. Atau diwalik, wong Jawa garis separo, bule garis sak judo, Cina gila-gilo. Dan selama ini kita menafsirkannya secara sangat konvensional. Wis ora apa-apa ming garis separo kok bali akeh. Nek misale wong Jawa jumlahe 100 juta berarti 50 juta. Ngono ta mikire? Alah nek Cina ming garis sak judo ming wong loro ta berarti? Enggak gitu. Ada tafsir yang berbeda. Nek sak judo itu berarti ono lanang ono wedok. Jumlahnya tidak harus 1 dan 1. Tidak harus 1 dan 1. Pak Muzamil, kalau Allah mengatakan azwajan itu apa? Inna khalaqnakum apa? Pak Muzamil? Yang judo itu Pak, yang berpasangan itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan apa saja itu berjodoh-jodoh. Nah, jodoh itu kan tidak harus 1 dan 1. Iya, bukan zaujain. Bukan zaujain. Kalau khalaqallahu zaujain sak jodoh. Iya. Itu berarti mek lanang siji wedok siji, wedhus siji sing ngangon siji. Ya rabi. Rabi wedhus salah jan bocah-bocah iki. Tapi bisa 1000 dan 1000. Bisa 1 juta laki-laki dan 1 juta perempuan. Bisa toh? Bisa enggak terbatas. Kalau zaujain itu cuma 1 dan 1, lanang siji wedok. Nah, kalau azwaj itu lanang dan wedok relatif. Bisa jumlahnya berapa saja. Jadi nek Cina garis sak judo, it means could be 1,000 million or more. Gitu ya. Understand? Ya rakyat sampean ya. Understand not ten. Asisten Medono piye. Jadi yang judo ini yang punya masa depan, betul enggak? Karena dia bisa beranak pinak. Tapi nek garis separuh berarti orang utuh. Wong Jawa garis separuh berarti nek separuh ora iso mana. Separuh itu bisa beberapa makna. Satu, awak dhuwur tok karo awak nisor tok. Mana piye? Dhuwur tok karo nisor tok. Piye to? Ora iso mana to, Pak? Utawa wedok tok utawa lanang tok. Lah ya ora iso mana. Mulane njur akhire gelem ora gelem kawin karo Cina, kawin karo Londo. Akhirnya musnah Jawa. Ini tafsir yang terbaru. Medeni kuwi. Engko nek perang saudara tenan, wong lanang udah mati, garis separuh artinya garis wong wedok tok. Akhirnya gelem ora gelem dirabi Cina, dirabi Londo. Gitu loh. Iki medeni nek terjadi tenan. Dan ini perang saudara kalau diterus-terusin. Kalau Jakarta ini tidak dewasa menghadapi 2 Desember, 30 November tadi. Untung dari Jogja, dari mana-mana kita masih terus mengontrol. Kita masih menjadi pemadam kebakaran. Saya masih cukup aktif untuk mijeti gulune. Sehingga terjadi perdamaian-perdamaian sesaat-sesaat seperti itu. Tapi gue naik kesel ya ben lah kopong ya ben kopong. Kan gitu. Karena Kiai Kanjeng tahu persis selama kami melakukan perjalanan Jawa Timur, Jawa Tengah ini, saya mengolah itu dari jauh. Saya nggak akan ceritakan, tapi yang harus menjadi hikmah bersama pada kita adalah yang dicemaskan beliau tadi bukan hanya polusi alam, tapi polusi mental manusia, polusi intelektual manusia, polusi rohaniah manusia. Itu banyak sekali nanti contoh-contohnya. Wong saiki kalau saya sebut, coba saya sebut satu orang, siapa Mbak? Siap saya tanya ya. Yang sampean apa sampean? Mbak yang merah apa yang ungu? Merah ya? Oke, senengannya abang-abang. Mbak, syariat Islam itu kasih contoh 3 Pak. Syariat Islam. Syariat Allah aja. Contohnya syariat Allah apa? Sholat, terus puasa, zakat. Coba ya, coba yang laki-laki satu, nek kayak mau abang saiki sing putih, ya sing putih mas, mas, tolong mikrofon nih mas, ini mas.
Kalau Anda mendengar kata syariat Allah itu sing dieling-eling apa Mas? Telu wae. Satu, rasa syukur atas apa yang diberikan Allah. Itu syariat. Apa yang diciptakan Allah, termasuk tanaman, tumbuhan, manusia, Oke. apa yang kita lihat, Oke. selalu kita ingat sama Allah. Ya. Jadi syariat Allah itu adalah, kalau ini tadi lingkupnya adalah rukun Islam. Kalau dia sudah alam, ya sudah lebih luas, gitu ya. Jadi lanang wedok abang putih, jadi ada perjodohan pada malam hari ini kalau melihat kelengkapannya, melihat kelengkapan ilmunya ya. Iki sing bagian rumah tangga, rukun Islam, iki sing bagian ombo-ombo di luar rumah, kan begitu. Itu perjodohan juga ya Pak Muzamil ya, perjodohan juga insya Allah. Perkara dadi ora dadi ya sing rundingan dhewe ya. Ini termasuk polusi Pak Rektor. Maksud saya orang dipersempit oleh globalisasi ilmu pengetahuan, dan itu sebenarnya adalah westernisasi ilmu pengetahuan. Di ilmu barat itu agama adalah sesuatu yang terpisah dari yang lainnya, dari negara, dari ilmu sosial, dari apa saja. Agama itu dianggap satu rumah tersendiri. Padahal agama di dalam Islam adalah sifatnya seluruh kehidupan sejak awal sampai akhir. Dia inherent dan include di dalam apa saja. Orang kencing itu menjalani agama, kan gitu. Pelajaran matematik itu pelajaran agama, kan begitu kalau dalam Islam. Nah, ini karena ini beliau contoh dari orang yang kena sekularisme. Sekularisme itu membedakan iki negara, iki agama, iki demokrasi, iki Islam, dipertentangkan. Itu ilmu barat. Beliau apa sejarahnya? Ya enggak dong. Islam kok bertentangan dengan demokrasi? Demokrasi ada dalam Islam, sebagian Islam juga ada dalam demokrasi, kan begitu. Di dalam diri wanita ada kejantanan, di dalam diri laki-laki ada kelembutan, benar nggak? Jadi Anda juga punya femininitas sebagai laki-laki, dan Anda punya maskulinitas. Nek ora percaya ora biong, kula ketok. Bul sing lanang sing wedok luwih kereng banget sing lanang. Wah, luwih ngono to. Ya to, sing mburi-mburi iki iki pengalaman iki. Krompiang, piar. Yes. Iki ya teko iki. Nunggu kursi. Mesem ya mesem iki. Sing lanang ora tau banting-banting piring kok, malah sing wedok piar-piar piang brang ya. Ternyata jadi azwaj itu bukan laki-laki dan perempuan. Fenomena yang lain adalah kelelakian dan keperempuanan. Setiap lelaki punya unsur keperempuanan, dan setiap perempuan punya unsur kelelakian, kan begitu. Jadi min dzakari wa unsa Pak Muzamil, min dzakari wa unsa, bukan min mudzakarin wa muannatsin. Apa bedanya Pak Muzamil? Jadi min zakarin wa unsa, kalau zakar itu yang punya zakar. Yang punya zakar. Unsa? Kalau unsa ya itu, unsa itu kan, maaf, itu tanda kewanitaan. Unsa itu, maaf, lawannya zakar. Dari situ. Jadi kata zakar dan unsa menunjuk pada jenis kelamin. Maka dalam Islam Jenis kelamin tidak berarti subjek dari yang memiliki kelaminnya. Betul, jenis kelaminnya. Jenis kelamin, jadi unsurnya, faktornya, dimensinya, potensinya, betul enggak? Betul, betul. Nah gitu, ini yang namanya epistemologi tadi Pak. Ya. Nah kita selama ini mengartikan laki-laki dan perempuan. Ya. Tidak harus toh. Potensi kelelakian dan potensi kewanitaan. Makanya antara rektor dan mahasiswa, antara pemerintah dengan rakyat, harus ada manajemen dzakarin wa unsa. Harus ada manajemen pada saat apa seorang rektor harus lembut, pada saat mana yang lain rektor harus keras, kan begitu. Ketika Anda demo ke rektor, itu Anda dzakar. Ketika Anda approach dengan kelembutan kepada rektor, waktu itu Anda unsa, kan begitu.
betul. Ya gitu. Ya. Nah, manajemen ini tidak dikenal dalam ilmu pengetahuan modern, dan kita ini ikut ilmu barat masalahnya. Itu teman sekalian. Jadi kita sekarang sudah mengerti beberapa hal, kita kembali kepada al-alamin tadi Pak Muzamil. Iya. Jadi ini alam ini saya kira istilah alam itu sendiri ini sudah mengandung ketersambungan antara apa yang ada dengan agama, gitu ya. Dengan agama. Alam itu satu kata dengan alamat. Satu kata dengan alamat. Jadi alamat itu apa? Tetengar alamat. Jadi alam itu apa yang ada ini semua bisa dialamkan tapi bisa tidak dialamkan. Jadi dalam kata alam itu mengandung unsur religiusitas sebetulnya. Itu beda dengan barat. Kalau barat kan apa alam ini? Nature. Karena Arab tidak percaya adanya Tuhan sana. Nature itu sesuatu yang ada dengan sendirinya. Sedangkan kita menganggap semua ini adalah alam. Apa alam? Tanda adanya Allah. Nah, semua itu alam. Maka kita harus memperlakukan ini semua ya tidak boleh melanggar yang Allah, gitu ya. Tidak melanggar Allah. Kenapa? Ini kita sebut alam. Al-alam ini itu semuanya. Jadi ini saya kira dalam perkataan alam itu sudah mengandung unsur agama, religiusitas. Beda dengan barat. Kalau barat terus nature. Gitu. Ini paralel dengan kalau Anda mempelajari sosiologi agama, agak serius apa ya Pak ya? Jadi Islam disebut Islam oleh orientalis dan para ilmuwan barat itu belum 50 tahun. Dulu yang disebut Islam itu tidak ada, yang ada adalah Muhammadanism. Karena di mata orang barat, agama itu bikinan manusia. Mereka tidak kenal wahyu, mereka tidak kenal firman. Jadi dipikir orang Islam ini pengikut Muhammad dalam arti pengikut ajaran Muhammad. Padahal Islam bukan ajaran Muhammad. Islam adalah ajaran Allah yang disampaikan oleh Muhammad. Maka mereka menyebut pengikut Muhammad, Muhammadanis atau Muhammadanism. Sama dengan Kristen, dia pengikut Kristus. Buddha, pengikut Buddha Gautama. Hindu, pengikut dari satu ajaran di daerah Hindustan. Konghucu, pengikut Konghucu. Islam bukan pengikut Muhammad. Dan ini belum lama ilmu ini disadari orang barat. Islam, sunat aja baru belum 30 tahun Pak diakui, Pak sunat itu baik. Kita kan nggak tahu Obama sunat apa tidak. Kan begitu. Nah ini contoh aja bahwa kita ini sedang mengadopsi metodologi ilmu pengetahuan, bahkan akidah ilmu pengetahuan yang dari dunia global tadi, dan itu jangan sampai kita telan mentah-mentah di IAIN, karena IAIN punya narasumber yang luar biasa, punya main resources yang namanya Al-Quran. Beda cara pandangnya. Jadi kalau nature itu kita menyebut al-alamin, karena di kata al-alam itu ada dua pihak, yaitu Allah yang menciptakan dan manusia yang menghuni ciptaan itu.